Engkau adalah pribadi yang paling bijaksana yang pernah aku tahu dan aku kenal. Ajarkan hikmat-Mu kepada kami di hari-hari ke depan yang semakin jahat. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu. Bagaimana hidup sehari-hari. Belum lagi ketika Engkau mempercayakan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar. Kami butuh, ya Tuhan, bijaksana yang dari Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ya Tuhan, sampaikan firman-Mu. Hamba tidak mampu. Engkau yang mampu melalui diriku. Berikan kepada kami telinga seorang murid, beri kepada hamba-Mu lidah seorang murid. Berikan pengajaran yang datang dari hati Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Baik, tentunya juga ada yang tidak baik, tapi nggak mau ngaku. Tapi ini kabar baiknya, Tuhan akan mengubah menjadi semuanya menjadi baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kalau yang percaya Tuhan itu baik. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya kembali dari Malaysia, pelayanan di sana dan pameran semua berjalan bukan hanya lancar tapi luar biasa. Semua berkat doa Anda. Laporan kemenangan menyusul, saya belum rampungkan. Jadi nanti next time waktu saya ketemu Anda lagi, saya akan tayangkan. Ya, sepanjang hari ini kebaktian yang ketiga di sini. Saya menyampaikan firman babak terakhir daripada seri jadi lupa nih, prajurit, atlet, dan petani. Ya. Jadi pastikan ini adalah kebaktian hari Minggu ini saya akan sampaikan tentang petani. 2 kali sebelumnya tentang prajurit dan tentang olahragawan atau atlet. Semoga Anda tidak lupa mencatat. Dan apa yang Anda catat, jangan dibiarkan berdebu. Anda kembali renungkan firman yang telah Anda terima. Sebab pengajaran-pengajaran yang diberikan, seringkali saya tidak bisa ulangi lagi dengan cara yang sama. Kebaktian ini juga, Bapak Ibu Saudara, kebaktian pagi tadi sedikit review, saya bicara tentang musim dan waktu. Anda dengarkan sendiri. Di kebaktian itu saya jelaskan bahwa musim orang Kristen itu beda satu dengan yang lainnya. Ada musim orang Kristen yang sudah menuai, sedangkan Anda mungkin masih musim menabur. Yang satu sudah harvest time, Anda masih seed time. Karena itu jangan putus asa, jangan minder kalau Anda bandingkan dengan sukses orang. Kita harus mengerti, menilai pohon arah. Kita harus tahu kita berada di musim apa. Di kebaktian 1, saya jabarkan itu. Malah Tuhan tuntun tadi di kebaktian pagi, saya berbicara banyak tentang kebapaan. Bagaimana bicara, ini khususnya pesan untuk ayah, para pria. Saya jelaskan peran daripada seorang papa. Ya, untuk bisa, nggak tahu gimana tadi kok bisa ke arah situ, tapi masih tetap dalam koridornya. Ini sekarang saya suruh review aja, saya nggak bisa. Anda dengarkan sendiri. Kebaktian siang saya bicara tentang membajak, menabur, menuai. Saya jelaskan panjang lebar. Membajak itu apa? Plowing is the most difficult task. Adalah tugas yang paling berat bagi seorang petani. Itu bukan menabur. Nabur itu gampang, tinggal disepure. Membajaknya loh. Membajak apa? Saya jelaskan di sana. Ya, Anda bisa dengarkan sendiri. Kebaktian setelah ini nanti malam saya bicara tentang kitalah benih itu. Saya akan jelaskan bedanya menabur dan diri sendiri. Bedanya menabur dengan menjadi benih. Kitalah benih itu. You see, God, Tuhan tidak hanya mau menabur sesuatu lalu hidup kita, tapi Dia menabur kita di mana kita ditempatkan. Di sekolah, kampus, rumah tangga, tetangga, di dunia ini. Do you know that you are the seed? Bahwa Anda adalah benih itu. Nanti saya akan jelaskan di kebaktian setelah ini. Tapi sekarang, catat dulu temanya. Ya, subtemanya kebaktian yang ketiga di Gereja Mauritian Pusat adalah hikmat dan kekuatan seorang petani. Saya akan jabarkan apa yang jadi kelebihan seorang petani. Kok Tuhan suruh kita jadi seperti mereka loh? Kebaktian sebelumnya kan saya sudah jelaskan kelebihan seorang atlet apa, disiplinnya contohnya. Kelebihan seorang tentara apa? Tidak takut menderita contohnya. Nah, farmers atau petani, kelebihannya apa? Nah, hari ini kita akan kupas bersama. Tapi sebelumnya mari kita ke ayat emasnya. Yang kita baca setiap kali seri ini diberikan, yaitu di 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Kita akan baca terlebih dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7. Oke, saya baca ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Berhenti sebentar di ayat 2, saya mau sedikit ingatkan Anda, apa yang Anda terima ketika dengar khotbah, pastikan Anda catat. Selalu kalau Anda tidak pakai HP atau smartphone Anda, pastikan itu nyala bukan untuk SMS-an atau untuk Instagram.
Pastikan kalau tidak smartphone, tidak elektronik, Anda bisa ambil kertas, ambil pena. Anda catat semua. Karena setiap pengajaran itu harus Anda ajarkan nanti minimal ke keluarga sendiri, anak kalau Anda orang tua. Kalau Anda ketua CG, Anda juga bisa sharingkan ini di CG, bukan? Ya, apa yang disampaikan di hari Minggu. Anda bisa sampaikan jadi bahan renungan. Nah, ini yang disebut apa yang telah kau dengar daripadaku, percayakan kepada banyak orang. Anda nggak boleh lupa khotbah, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Anda harus tanam seperti Maria setiap perkataan Tuhan dan setiap kejadian. Sebab kalau demikian, waktu untuk penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu akan dipersingkat. Karena Anda tidak berputar-putar di padang gurun. Karena firman itu adalah tuntunan. Firman itu pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Ayat 2 ini penting sekali. Saya harus ingatkan sekali lagi. Kalau Anda belum dapat note-nya dari yang kemarin atau Anda lupa, Anda bisa beli CD atau DVD-nya. Anda kalau tidak ikut salah satu saja dari ibadah prajurit atlet dan petani ini, Anda bisa dengarkan lagi. Pastikan karena itu investasi ilahi. Ya, kita lihat ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita sudah bahas yang itu, jadi lewatkan ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita juga sudah bahas yang satu itu, yang ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras, katakan dulu, petani bekerja keras. Lagi, petani bekerja keras. Ingat ya, kelebihannya di situ. Petani itu hardworking. Oke? Nah, sepanjang hari, saya kupas yang satu ini. Petani itu hardworking. Success doesn't come easy. Even God kind of success, sekalipun sukses ala Tuhan, tetap tidak mudah, harus berkeringat. Karena Tuhan letakkan keberhasilan kita pada kerajinan, bukan kemalasan. Pada kesungguhan, bukan setengah hati. Pada pengorbanan, bukan asal-asalan. So you have to catch this, ini this truth. Hardworking atau kerja keras itu bukan kutuk. Kerja sia-sia itu kutuk. Sia-sialah orang membangunnya. Sia-sialah menjaga kota. Kerja keras itu berkat. Kerja itu nikmat. Jadi jangan cepat-cepat ingin pensiun dini. Saya nggak kepingin pensiun, apapun yang saya lakukan. Saya bisa pensiun dari satu tugas, saya nggak bisa pensiun dari kehidupan yang aktif. Selama aku hidup, aku harus hidup untuknya. Aku harus hidup untuk orang lain, untuk orang-orang yang kucinta. Bapak Ibu Saudara, ayat 6 itu kerja keras being redeemed atau ditebus oleh firman Tuhan. Cara berpikir kita yang salah, yang duniawi, diputar balikan, diluruskan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bayangin, seorang petani itu kelebihannya apa? Dia itu melihat kepada tuaian di depannya. Tadi di kebaktian, salah satu kebaktian saya tanya dengan beberapa orang waktu masih baca ayat mas. Ini belum lagi ke temanya loh ya, ini masih ke tema masih kepada tema prinsip utama. Saya tanya, what is your goal in life? Saya langsung aja todong jemaat. Apa goalnya Anda? Ada yang berkata B, ada yang berkata A, ada yang berkata bermacam-macam. Puji Tuhan, jemaat kita adalah orang-orang yang tahu tujuan hidupnya. Seorang petani tidak pernah iseng menabur. Biji yang dia beli pun adalah modal loh, tahu nggak, mahal loh. Biji semangka, biji apalah dia mau tanam, jagung. Itu ada bukan cuman bijinya, pupuknya, segalanya, itu modal kerja. Nggak ada petani yang berkata, ke shera-shera, whatever will grow, will grow. You have to know what you want to grow. Anda dan saya harus tahu sebelum kita menabur, apa yang hendak kita tabur, yakni apa yang kita ingin tuai. What do you want to tuai? Nah ini campuran, blasteran namanya. Anda mau nuai apa? Tanya pada dirimu sendiri di pernikahanmu, engkau mau menuai apa? Kebahagiaan atau kapal pecah? Di pekerjaan Anda mau nuai apa? Jangan lihat dolarnya, dolar itu bonusnya, pasti datang kalau Anda excellent, kalau Anda sungguh-sungguh, kalau tertata. Anda mau apa dari bisnis ini? Anda harus mengerti, baru setelah itu beli benih, bayar harganya. Di dalam pelayanan juga, apa yang ingin Anda tuai? Sebab dari semua orang yang akan menuai dan menikmati tuaian atau harvest atau panen tersebut,
Petani harus yang pertama menikmatinya menurut ayat 6. Kenapa yang pertama? Karena dia sudah expect atau sudah tahu bahwa tuaian ini yang akan dia panen nantinya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 6 ini saja saya tangkap seorang petani itu suksesnya sengaja. Tidak kebetulan. Sebab dari semua orang yang akan menikmati panennya, petanilah haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seolah-olah dia sudah tahu panen ini akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, berkat tidak perlu menjadi suatu kejutan. Berkat sudah bisa menjadi sebuah harapan bagi orang yang mempersiapkan hidupnya untuk menerimanya. You shouldn't be surprised one day. Anda tidak perlu terkejut suatu hari bangun tidur dan berkata, anak-anakku dipakai Tuhan. Gak usah, kalau Anda tabur dari kecil firman Tuhan. Anda jangan berkata suatu hari bangun tidur sebelum mandi dan berkata, pernikahanku kok bahagia sekali. Ya gak usah, karena Anda menjaga kekudusan sejak pacaran. Sejak benih Anda sudah beli kok. Anda gak pacaran sembarangan. Bagi orang-orang muda yang tahu tujuan hidupnya menyenangkan Tuhan, dia tahu pernikahannya akan diberkati Tuhan, dia gak akan sembarang pacaran, karena pacaran adalah benih kawin. Benih pernikahan itu bukan anak di kandungan. Oh, dikasih benih ya sama Tuhan, benih ilahi. Bukan, sebelum itu ada satu benih, sebelum itu lebih ilahi dari itu. Itu pacaran yang kudus, baru ada pernikahan yang kudus. Jadi jangan kaget kalau pernikahannya bahagia, lalu terngangah mulutnya dan berkata, kok bisa begini? Gak usah kok bisa begini, apa yang kau tabur kau tuai. Kalau Anda tanam semangka, jangan pura-pura gak tahu semangka yang muncul, jangan Anda terkejut. Do you know what you want to tuai? Coba tanya kanan kirinya sekali lagi, do you know what you want to tuai? Nah, bingung kan? Ini kan campur baur kan? Ini ada orang-orang di sini terjemahan bahasa Inggris saya tahu. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya gini, apakah kamu tahu apa yang kamu mau harvest? Gitu ya, kalau mau profesional menerjemahkannya begitu. Apa yang saya Inggris itu Indonesia, saya Indonesia situ Inggris. Nah, bingung kan orang yang di sini yang nggak berbahasa Indonesia? What do you want to tuai? Tanya sama orang lain sebelahnya lagi. Do you know what you want to tuai? Tanya lagi. Ayat 6 berkata tidak boleh jadi kejutan. Anda harus tahu. Ayat 7. Ayat 7 ini sedang terjadi sekarang. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Paulus. Saya juga katakan kepada Anda, perhatikan apa yang saya katakan ini. Banyak hikmat Tuhan di dalamnya. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Semoga Tuhan memberi kita pengertian lewat khotbah saya sekarang juga. Nah, kita lihat sekarang ada ayat-ayat tambahan. Hikmat dan kekuatan seorang petani kita akan mulai jabarkan. Kita mulai akan masuk lebih dalam lagi. Nanti ada ayat-ayat yang muncul di depan. Catat aja ayatnya di mana. Untuk menghemat waktu, kita baca di layar. Oke? Pastikan Anda punya, ya Anda catat sekarang. It's okay, nyalakan handphonenya. Kalau Anda tidak bawa pen, apalagi Apple Pen. Nyalakan aja HP-nya sekarang, Anda bisa catat di sana. Tapi janji ya, bukan untuk SMS-an, oke? Kita lihat sekarang yang pertama-tama, Yakobus pasal 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7 bunyinya begini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil. Terus? Yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Oke, berhenti di situ. Di sini dari ayat 7, matikan dulu. Jelas sekali bahwa seorang petani itu sabar. Benar loh, dari kalangan semua profesi di dunia ini, salah satu yang paling sabar petani. Karena kalau kita sesuatu yang instan, contohnya, kita properti, jual memang nunggunya lama pembeli, tapi apalagi kalau lagi ramai, pasar properti lagi hot, lagi panas, kayak kacang tanah, kalau ada properti lokasinya baik sekalipun mahal, kalau ekonominya bagus, itu langsung dibeli orang. Sekali deal ya deal. Langsung kelihatan gitu loh depositnya, berapa persen contohnya. Kalau kita jualan sesuatu kayak drive-thru, lalu kita jualkan langsung mudah, atau toko langsung transaksi cash, ada satu yang tidak melihat berbulan-bulan. Apa yang dia tabur, jerih lelahnya di depan itu luar biasa. Adalah petani. Karena tidak ada yang namanya petani tanam langsung keluar buahnya. Itu hanya Hollywood. Petani itu terkenal sabar. Kenapa Tuhan suruh kita jadi seperti petani? Tuhan mau buah kesabaran itu ada di dalam kehidupan kita dan matang. Tapi salah satu hal lagi, kalau kita dibilang sabar, kenapa petani kok sabar? Karena dia hidup di dalam sebuah visi untuk panen raya.
A farmer always envisions the future harvest. If not, he would have, kalau tidak, tentunya dia tidak akan menabur di tempat pertama. Bapak, Ibu, Saudara, hanya seorang petani yang bisa berdiri sebuah tanah yang keras, yang perlu dibajak, perlu dibolak-balikan. Penuh dengan lumpur dan tidak ada tanaman di sana. Tidak ada buah apalagi. Memegang beberapa biji di tangannya. Hanya seorang petani yang bisa berdiri di lahan seperti itu. Membayangkan ladang menuai dan sudah kuning untuk dipanen raya. Dan karena dia tahu dia sudah ada di situ, hari ini dia pakai untuk menabur yang benar. Hari ini dia pakai untuk membajak, mempersiapkan tanah. Kenapa Tuhan suruh kita jadi petani? Tuhan suruh kita jadi visionari. Kita harus jadi visionari terlebih dahulu sebelum visionari tentang gereja atau perusahaan atau bisnis Anda atau apapun juga. You have to be your own visionary for your own life. Anda dan saya harus jadi orang yang visionaris bagi hidupmu sendiri. Orang yang tidak bisa visionaris bagi hidupnya sendiri tidak bisa handle visi apa-apa. Tidak bisa handle visinya Tuhan. Tidak bisa handle visi orang lain. Orang itu akan jadi orang yang paling tidak bisa dipercaya. Tuhan kepingin kita semuanya punya visi hidup. Jangan tanya sama Tuhan, share, whatever will be, apa yang terjadi ya terjadi. Tuhan akan tanya Anda, jangan dilempar kembali pertanyaan ke dia. Kalau dia tanya, kamu mau apa dengan hidupmu? Jawab. Karena manusia harus memilih jalannya. Tuhan yang menentukan langkahnya. Decision belongs to man. Guidance belongs to God. Keputusan milik kita atau tanggung jawab kita. Tuntunan itu adalah tanggung jawab Allah. Jadi kalau Tuhan suruh Anda decide, putuskan, jangan lemparkan kembali. Itu purely atau murni tidak bertanggung jawab, saudara. Karena itu saya paling suka kalau tanya anak-anak muda yang sekarang katakan duduk di bangku SMA. Kemana-mana saya tanya, barusan saja saya baru kembali dari Bandung. Di Bandung saya tanya sekitar 600 anak muda yang di depan saya. Saya tanya, what do you want to be? Kamu mau paling gampang deh, orang yang sekolah SMA saya tanya, kamu mau kuliah apa? Ya nggak tahu, harus tahu. Kaget dia, nggak ada orang pernah bicara sedefinitif itu. Harus tahu, saya bilang. Harus tahu. Saya tanya kepada beberapa pengerjanya, udah SMA 3, kamu mau kuliah apa? Ya nggak tahu, kira-kira ini atau kira-kira itu. Harus tahu. Harus tahu. Ya nanti saya masih perlu tanya Tuhan. Jangan tanya Tuhan. Kamu sudah punya Tuhan kok, tanya lagi. Tuhan sudah di dalammu kan? Putuskan. Lalu Tuhan yang tentukan langkahmu. Jangan tanya. Kalau mau tanya Tuhan, tanya sekalian. Kaos kakinya hari ini mau pakai yang merah atau yang hijau? Sekalian Natalan. Do not ask. Decide. Seorang petani harus tahu, aku mau tanam singkong atau aku mau tanam jagung. Kalau jagung, pastikan cangkul yang dalam, menanam jagung di ladang orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Seorang petani gak pernah berkata, ya kesyara-syara, lihat aja nanti kita jadinya apa, panen apa. Kau gak akan panen apa-apa. Itu tanah pasti akan terbengkelai, tidak dikerjakan. Tanah itu milikmu. Langit milik Tuhan yang memberi hujan musim semi. Hujan akhir musim. Jangan lemparkan, tanah milikmu, tempat kakimu berpijak. Surga adalah tahtanya. Banyak orang tidak tahu apa yang dia mau. Anak-anak muda di sini saya dengarkan baik-baik. Ada yang kuliah juga nggak tahu kenapa dia kuliah itu. Ya sudah, nggak usah ganti lagi. Udah 3 tahun kuliah, ulang dari awal kan sayang. Sayang. Saya bahkan tahu ada seorang yang kuliah kedokteran, tapi sudah tinggal semester terakhir dia drop out. Sayang kan? Dokter tuh betapa susahnya sekolah kedokteran sampai botak-botak segala. Coba bayangkan tiba-tiba dilepas gitu. Young man, you don't know what you want. Someday you will be very disappointed with life. And hopefully you will not be disappointed with God because it's not His fault. It's not His bad. Saya beritahu, do you know what you want? Bapak Ibu Saudara, banyak yang terjadi yang seringkali diselubungi, dinamakan iman, itu bukan iman. Lari dari tanggung jawab. Faith is knowing. Faith is not seeing, it's knowing. Iman tidak melihat, betul iman itu mendengar, tapi iman itu mengetahui.
Buat apa punya iman kalau kita nggak bisa lihat masa depan sendiri? Buang aja iman itu. Percuma kalau saya punya iman nggak bisa lihat masa depan saya. Saya punya iman karena saya bisa melihat lebih dari hari ini yang dunia tidak bisa lihat. Saya berserah itu tidak pasif. Berserah itu tahu tujuanku. Dan aku berjalan dengan sungguh-sungguh dan minta Tuhan yang tuntun langkahku. Seorang petani, ini hikmat seorang petani. Petani itu sudah tahu sebelum panen, dia sudah tahu mau nabur apa. Ya. Dan seorang petani juga tahu kok. Seorang petani itu orang yang tegas loh. Jangan pernah mandang mereka seolah-olah mereka tidak terpelajar, nggak duduk di bangku sekolah. Orang di bangku sekolah aja nggak tentu setegas mereka. Saya melihat banyak anak muda di bangku sekolah aja clueless, nggak tahu mau apa. Petani tahu, kalau harga cabai jatuh, dia ganti dengan tanaman yang lain. Dia tanam itu. Dia siapkan itu, dia pelajari itu. Mereka tidak duduk di bangku pelajaran. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang pakai uang papa mama, tidak tentu bisa punya karakter lebih hebat dari seorang petani. Learn from them. Belajar dari mereka. Malah Tuhan suruh kita jadi seperti mereka. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 bunyinya begini. Munculkan di sini. Ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini dia, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini sifat seorang petani. Dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Dia bisa berada di sebuah lahan yang kosong, yang masih penuh dengan batu, tapi dia bisa bayangkan panen raya. Seorang petani di dalam Tuhan. Contohnya, bagaimana kita bisa terapkan. Kalau Anda punya anak Anda masih kecil, maka Anda harus berpikir begini. Ketika Anda lihat anak Anda masih kecil, katakan seorang cowok anak Anda, dia masih umur 7, masih kecil. Anda tidak boleh lihat dia sebagai anak umur 7. Kalau Anda menerapkan pengajaran ini, Anda akan berpikir begini. Suatu hari anakku ini akan jadi young man, akan jadi pria dewasa. Anda harus bertanya kepada diri sendiri, jangan tanya anak itu. Sebab anak itu di tanganmu. Kalau Anda orang tuanya, Anda yang pegang kunci, benih di tangan Anda. Makanya anak-anak disebut benih ilahi, bukan hanya dalam kandungan. Ketika mereka dewasa, mereka pun benih yang Tuhan, benih ilahi. Artinya Anda yang harus taburi sebagai orang tua. Sebagian besar kerusakan anak hari ini adalah salahnya papa mama. Sebagian besar orang-orang muda hari ini tidak tahu mereka mau apa. Itu sebenarnya karena papa mamanya tidak pernah arahkan. Saya tidak berkata semua karena salah orang tua. Jangan salah, ada orang tua baik, anaknya buruk. Nah itu adalah misteri ciptaan yang saya nggak ngerti sampai hari ini. Ada orang tua yang buruk, anaknya baik, saya juga tidak pahami. Tapi itu kan ilmu perkecualian maksudnya. Kalau Anda bisa punya kepastian, jangan bergantung dengan perkecualian. Kalau Anda bisa punya pasti, bertanggung jawablah dengan apa yang pasti di tanganmu. Terlebih dulu, ya kan? Tuhan sebagian besar rencana Tuhan dalam hidup kita itu bisa ditebak kok. Contohnya kalau Anda lihat anak kecil di depan Anda, umur 7, cowok katakan. Saya berpikirnya selalu begini bagi anak saya sendiri. Ini anak besok saya masa depannya, saya nggak tahu. Bahkan saya nggak tahu hidup saya besok masih ada atau nggak, saya masih hidup nggak keesokan hari. Tapi hari ini adalah kuasa di tanganku. Di hari ini aku punya benih, aku harus taburkan dengan benar selama ada waktu. Bapak Ibu, pikiran saya begini, besok dia akan jadi pria dewasa. Dan waktu dia jadi pria dewasa, buah semacam apa yang akan dia hasilkan dari hidupnya, itu saya yang harus tabur sekarang. Dia itu loh, besok ini buahnya apa anak muda ini. Dia akan jadi anak muda yang menimbulkan huru hara. Dia akan jadi anak muda yang melarikan uang orang. Dia jadi anak muda yang jadi troublemaker di gereja. Dia adalah anak muda yang nanti akan jadi seorang kriminal, berurusan dengan hukum, korupsi sana sini. Atau dia akan jadi anak muda yang bertanggung jawab, cakap dalam pekerjaannya, bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Anak kecil pasti harus belajar dari kesalahannya. Dia akan jadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Dia akan jadi anak muda yang pede sekali, percaya diri. Karena ya percaya diri. Kalau dia mau jadi anak muda yang percaya diri, saya harus tabur pujian dalam hidupnya dan pengakuan supaya dia nggak cari sana sini. Kalau saya mau dia jadi anak muda yang bertanggung jawab, dia harus melihat dari teladan papa mamanya, khususnya papa. Apa artinya menjadi orang yang bertanggung jawab? Kalau dia harus menjadi seorang anak muda yang rasa aman, dia punya sense of security, unshakable. Dia punya perasaan aman, dirinya tinggi.
maka saya harus memberikan kepada dia bersama dengan mamanya, menabur pernikahan bahagia. Bukan pernikahannya dia masih kecil, pernikahan kami. Supaya dia memiliki suatu jangkar di hidupnya, suatu kestabilan dalam gambar dirinya, bukan dari sekolahnya, tapi dari keluarganya. Tidak ada kejutan. Kejutan paling dia kesalahan-kesalahan yang kreatif yang dia akan buat nanti yang membuat saya pusing suatu hari. Kejutan mungkin yang ini yang luar biasa. Tuhan akan memakai dia melampaui apa yang saya tabur di hidupnya. Saya menabur angin menuai badai. Tuaian itu selalu mujizat Tuhan, tapi taburan itu membuat tuaian itu terprediksi arahnya kemana. Saya waktu kalau melihat anak saya dipakai Tuhan suatu hari, kalau saya mau lihat dia sebagai orang yang dipakai Tuhan suatu hari, maka saya yang harus pelihara iman. Iman saya tidak bisa ditransferkan dengan perintah, iman saya harus ditransferkan lewat teladan. Tidak perlu kejutan. Kalau Anda melihat anak umur 7 itu di depanmu, suatu hari jadi pria dewasa, hati-hatilah menabur, saudara. Itu yang dimaksudkan dengan di ayat 2 Korintus tadi. Sebab aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Kalau dia umur 17 tahun aja, 10 tahun ke depan belum kelihatan, saudara. Tapi sudah nampak di mata saya. Sama dengan seorang petani, belum kelihatan panennya, sudah nampak di dalam batinnya. Ini akan panen raya, ladangnya menguning dalam waktu 6 bulan. Saya juga melihat yang sama. 10 tahun lagi, dia umur 17, aku akan menuai sesuatu. No, dia akan menuai bagi hidupnya. Dia yang menuai, aku cukup bahagia. Itu yang disebut dengan sekalipun tidak kelihatan, mata kita tertuju kepada itu karena itu yang kekal. Sementara yang lain adalah sementara. Selalu seorang petani itu memandang ke depan. Kekuatan seorang petani mereka tidak sadari, sekalipun mereka nggak sekolah sebagian di antara mereka. Sekarang petani pintar-pintar ya, jangan salah ya. Nggak. Orang, saya pernah lihat petani-petani yang di luar negeri juga yang vineyard atau yang kebun anggur. Wah, itu petani-petani yang pintar juga. Di Indonesia juga banyak petani-petani pintar. Jangan anggap seperti jadul zaman dulu petani bercocok tanam. Sekarang itu petani pakai heavy duty semua. Petani sekarang itu harus mengoperasikan alat-alat yang mutakhir, yang canggih di dalam pertanian. Ilmu-ilmu pertanian yang kita tidak pernah ngerti, itu bahkan ada di dalam bisnis ini. Wow, meskipun demikian, saya tetap katakan, yang tidak sekolah sekalipun, mereka semua visionaris tanpa mereka sadari. Jadi jangan pernah lihat topi mereka yang seperti ini. Ini IQ mereka tinggi, bukan IQ kali. Mungkin ada di antara mereka yang zaman dulu nggak bisa baca. Mereka terlatih, matanya tertuju ke depan. Kita harus kayak mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini dia, ini adalah kekuatan seorang petani. Apalagi kekuatan mereka. Kita sekarang lihat Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Petani itu orang yang telaten sekali, luar biasa. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Suruh tabur pagi hari, jaga pada malam hari. Lanjutin. Karena engkau tidak mengetahui. Ini kok di sini? Salah yang di sini. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Oke, seorang petani lihat sifatnya. Pagi hari dia nabur, malam hari dia jaga. Sekarang kita lihat mengapa dia jaga pada malam hari. Matius 13 ayat 24 dan 25. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Oke, di pengkhotbah tadi ditaburkan di ladangnya pada waktu pagi hari, AM. Sekarang kita lihat PM apa yang terjadi. Ayat 25, PM bukan Philip Mantova. Malam maksudnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, itu PM. Datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Perhatikan sebentar. Seorang petani itu melebihi orang Kristen. Orang Kristen kalau punya sedikit sifatnya petani aja, stabil imannya. Ya, petani tahu sendiri, proses sampai ketuaian itu masih panjang. Jadi setelah dia nabur, dia nggak tertidur. Kalau dia tidur pun, dia ciptakan sistem untuk menjaga ladangnya. Dari hama, zaman dulu, waktu kita kecil ada lagu-lagu tentang si kancil yang suka mencuri tanaman. Atau apa, kalau petani di Kanada, mereka jaga supaya tidak dimasuki beruang. Sudah tidak dimasukin oleh hewan-hewan itu. Coba bayangkan, salah satu kekuatan petani,
Dan hikmat mereka juga yang harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita dan kehidupan iman kita adalah they protect the seed that was sown. Mereka melindungi benih yang telah mereka tabur. Petani zaman jadul, mereka bangun tidur. Atau masih ada yang orang sawah-sawahan itu masih ada juga di Indonesia. Itu brilliant menurut saya, itu pintar. Gagak itu pintar loh. Jadi kalau dia pintar, dia bisa dibodohi oleh manusia yang sama-sama pintar. Jadi jangan pernah berkata, itu masa bisa berhasil. Berhasil, ada orang-orangan. Saya sama Gagak itu musuh bebuyutan waktu saya sekolah di Kanada. Yang selalu merusak sampah saya. Saya doakan supaya Gagak jangan satu ekor pun masuk ke surga. Saya benci mereka. Ya kan? Wak, wak, wak. Lalu habis itu rusak sampah. Diambur radul semuanya. Saya paling benci bersihin sampah, jadi bersihin sampah. Coba lihat. Suatu hari, tapi Gagak itu pintar. Setiap kali saya keluar rumah, dia tahu siapa yang benci dengan dia. Langsung pergi. Bayangin. Hewan ini pintar, punya insting. Jadi manusia lebih pintar, tahu insting mereka dipermainkan, diperdaya, dikasih orang-orangan. Bapak, Ibu, Saudara, petani itu kreatif di dalam, dan bukan kreatif, konsisten, tekun di dalam menjaga tanamannya. Orang Kristen tidak terlalu konsisten, tekun maupun apalagi kreatif untuk menjaga imannya. Mereka puas hanya terima Tuhan suatu hari dibaptis, lalu habis itu leye-leye, rasa aman, leha-leha, dan tidak berbuat apa-apa. Sifat petani harus dimiliki. Dia komitmen throughout the process. Dia komitmen tidak pernah dia akan mundur sampai dia tahu semua benih yang dia tabur memberi dia return yang aduhai, atau memberi dia suatu hasil yang luar biasa. Orang Kristen tidak percaya kepada seed atau benihnya sendiri. Petani percaya kepada benih semangka. Kita tidak percaya kepada benih firman Allah yang bisa memberi kita lebih dari kebun semangka. Mereka lindungi. Zaman dulu petani rela mati. Kalau ada hewan buas, dia keluar bawa senjatanya, bawa tembaknya. Karena bagi dia ini penghidupan. Bagi kita, ini hidup yang kekal, bukan hanya di surga suatu hari. Hidup yang sekarang kita membagi kehidupan banyak. Pelihara imanmu. Jangan puas hanya terima Tuhan sekali. Ke gereja seminggu, sekali seminggu. Petani jaga tiap hari. Karena ayat tadi berkata, petang hari musuh menabur lalang di tengah gandum. Musuh mencoba menabur semak belukar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya ceritakan di kebaktian sebelumnya. Kata jaga di situ sama dengan kata jaga dan pelihara dan usahakan Taman Eden kepada Adam. Luar biasa, sama-sama dijaga. Yang satu jaga hati, satu jaga Taman Eden. Seorang petani serius menjaga seed atau benih karena dia percaya bahwa benih itu mengandung kehidupan dan kemakmuran keluarganya semua dipertaruhkan di sana. Orang Kristen harus haus panen. Orang Kristen harus berkata, aku tidak mau panen satu macam tuaian. Tidak ada yang lain. Aku mau panen kebahagiaan dalam keluargaku. Karena itu jaga dirimu dari selingkuh. Jaga lebih dari biji matamu. Bahkan kalau perlu, kalau kita lihat seseorang, dia cantik katakan, nggak apa-apa bilang puji Tuhan, ciptaan Tuhan baik. Dan menoleh kedua kali. Bahkan kalau perlu menoleh kedua kali, culek matamu. Jaga seperti biji matamu. Jaga, kalau Anda mau pekerjaan Anda sukses diberkati. Saya nggak percaya, saya tidak perlu percaya yang namanya Injil kemakmuran atau prosperity gospel. Tapi saya percaya, kalau kita tuangkan, pusatkan perhatian kita 100% kepada apa yang kita kerjakan. Selama yang kita kerjakan itu baik dan benar. Bukan pelacuran, bukan judi bola dan sebagainya, judi online apalagi. Tapi kalau kita punya satu profesi, baik itu toko kecil-kecilan, atau kerja sama orang, kalau Anda pusatkan perhatian 100% ke sana. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda jaga betul-betul, I believe God will give you increase. Allah akan memberimu pertumbuhan. Pasti apapun yang kau sirami dan jagai, bertumbuh. Saya nggak percaya kita akan berjalan makin lama makin lemah. Kita nggak usah manipulasi Tuhan, oh Tuhan akan berkati kita, jadikan kita kaya, ikut Yesus ya supaya kaya raya. Nggak perlu begitu. Ikut Yesus mengubah sifat kita lah yang membuat kita kaya raya. Karena susah payah tidak mengikutinya karena Tuhan bekerja sama dengan kita.
Saya percaya ketika kita tuangkan seluruhnya di situ, kita jaga itu, apa yang kita sirami pasti bertumbuh. Kita berjalan makin lama akan makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita berjalan, kita naik mendaki ke gunung Sion menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan bukan? Buat umat pilihannya Israel. Janji Tuhan buat kita umat pilihannya di perjanjian baru sekarang. Kamu akan jadi kepala bukan jadi ekor. Bapak Ibu Saudara, belajar dari petani. Tekun. Jaga. Kelebihan petani apa? Ini hikmatnya. Ini salah satu hikmatnya. Saya mau tanya sama Anda, kenapa Anda harus berbuah jadi orang Kristen? Berbuah ini bukan hanya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu next step-nya. Kenapa hidup kita, iman kita harus vibrant atau harus hidup? Kenapa kita orang Kristen tidak boleh suam-suam kuku? Hayo. Banyak orang kira kita nggak boleh suam-suam kuku supaya nggak masuk neraka. Salah. Suam-suam kukulah, Anda tetap masuk surga kalau Yesus ada di dalammu. Cuman hidupmu penuh dengan kekalahan. Atau lebih tepatnya hidupmu tak akan berdampak. Mau tahu, saya tanya sama Anda, mengapa orang Kristen harus berbuah? Kita baca dulu, Yohanes pasal 15 ayat 5, ini kepandaian seorang petani. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Gak cuma berbuah loh saudara, tapi buahnya banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan sebentar, ada sebuah panggilan untuk kita berbuah-buah lebat sebagai orang Kristen. Kasih kita berbuah, sukacita kita berbuah, damai kita berbuah. Apapun yang kita jamah, pegang, berhasil berbuah. Masalah ada tantangan, rintangan, kadang-kadang kita dibawa Tuhan sedikit ke bawah, masuk kepada padang gurun atau lembah kelam. Tapi hidup kita berbuah ketika kita tidak punya apa-apa. Kita rugi, katakan merugi secara harta. Tapi ada satu buah selalu muncul pada musimnya, yaitu syukur. Kenapa kita kok selalu berbuah? Petani paling pintar. Mereka berbuah. Mereka tidak menganggap berbuah itu sebagai keharusan. Bukannya mereka butuh untuk, bukannya mereka itu berbuah itu karena keharusan. Mereka butuh berbuah. Mau tahu kenapa? Ini hikmat tanam menanam atau cocok tanam. Hanya orang Kristen yang berbuah lah yang punya masa depan. Aneh ya? Mau tahu kenapa? Karena petani tahu, dia harus berbuah untuk memperoleh benih atau biji di dalam buah itu. Orang yang tidak berbuah, tak punya biji untuk ditanam untuk masa depan. Orang yang tidak berbuah adalah orang Kristen yang secara rohani telah bunuh diri dan membunuh semua potensinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, cepat bangkit sebelum kaki Dian kupindahkan. Itu bukan karena Tuhan mengancam atau ancaman. Tuhan berkata, kalau demikian, Anda tidak akan punya taburan untuk tuaian yang akan datang. Kau pernah menabur, menuai karena taburanmu 20 tahun yang lalu. 20 tahun ke depan, bye-bye, kering kerontang. Hanya Kristen yang berbuah lah yang bisa menemukan biji atau benih di dalam buahnya untuk dia bisa taburkan. Kalau kita punya buah, di dalamnya ada bijinya, benihnya. Dan itu yang kita tanam untuk berbuah yang akan datang. Jadi seorang petani tahu sekali, berbuah itu harus, itu perlu. Karena dengan berbuah, dia dapat benih untuk dia taburkan. Untuk mendapat tuaian yang akan datang. Dan dia menabur juga untuk berbuah. Jadi terjadi hubungan yang tidak terputuskan seperti lingkaran Tuhan. Saya berbuah untuk berbiji. Saya berbiji untuk berbuah. Paham maksud saya? Itulah sebabnya kalau Anda lihat seorang yang berbuah, lalu dibersihkan oleh Tuhan. Lalu orang itu terus diproses, aneh ya. Orang kalau berbuah, tambah berbuah. Kok Tuhan gak adil ya? Harusnya kalau sistem komunis kan gini, orang yang gak punya dikasih supaya dia, yang punya lebih diambil. Kayak zaman dulu di China, atau zaman dulu terjadi revolusi. Di negara-negara komunis hari ini, kan orang-orang kayanya dibunuh waktu itu. Dirampas tanahnya begitu aja. Jadi seolah-olah dosa jadi orang kaya. Diambil, dipaksa, keluarga itu diusir, dibagi-bagi rata. Apakah mereka jadi kaya dengan dibagi rata? Tidak, saudara. Aneh, sistem itu mengatakan begini, kepada yang punya, ambil. Kepada yang gak punya, kasih. Dalam Tuhan beda. Kepada yang punya, tambahkan supaya lebih. Aneh, orang yang berbuah-buah, kok tambah berbuah-buah ya? Sehingga buahnya lebat. Yohanes 15 katakan, kamu akan berbuah banyak. Orang yang gak berbuah, kok aneh ya? Tuhan kok gak berkati ya? Kok bisa ya? Orang yang gak berbuah, saya gak bicara tentang materi saja, segalanya. Anda bisa lihat gak, orang kalau penuh keluhan. Kadang-kadang kita tuh berkata pada Tuhan, sekali-kali dong Tuhan, tolong senangkan dia, kasih apa yang dia mau. Enggak tuh, tambah namanya langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi.
Tapi lihat orang yang bersyukur dan diberi Tuhan kebaikan, kemurahan, kayak seolah-olah dibuat sama surga jadi langganan. Soalnya prinsip ini terjadi ketika orang berbuah, di dalamnya ada benih. Dan dia akan jadi lebih. Orang tidak berbuah. Tapi kan Tuhan bisa berkati dari surga. Do not forget. Sejak terakhir kali Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah ini, jadilah itu. Tuhan tidak pernah lagi berkata jadilah. Bahkan perkataan jadilah itu pun jadi di dalam kitab Kejadian, menjadi biji atau benih. From that day onward, when God wants to create life, waktu Tuhan mau menciptakan kehidupan, dia tidak berkata lagi dari surga, jadilah. Kita yang harus ngambil dengan tangan iman, benih di sini, dan jadikan. Ever since that, creation repeats itself through seed. Not through a voice. Sejak hari itu, ciptaan mengulang, diulang-ulang, terulang-ulang lagi, replay lagi. Bukan lagi lewat suatu suara dari sorga mendengung, tapi lewat biji yang harus diambil dengan tangan iman orang-orang yang tangannya dikuduskan. Karena itu orang Kristen harus berbuah. Di dalam berbuah ada rema, dalam berbuah ada janji. Di dalam berbuah, semakin kita berbuah, ketika kita mulai mandi buah, banyak dinamika Roh Kudus terjadi. Dan kita berkata, wow, tak henti-hentinya kasih setiamu Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Anda hanya bisa melihat ke kehidupan Anda dan berkata, wow Tuhan, siapakah aku ini jadi biji matamu. Anda menoleh ke belakang dan berkata, aku dikejar kebajikan kemurahan. Mazmur 23 ayat yang terakhir. Sepi hidup orang yang tidak berbuah atau suam-suam kuku, yang cuman puas jadi orang Kristen biasa. Gak akan memperoleh apa-apa. Paling maksimal Anda cuma dapat sedikit kenikmatan duniawi. Sekalipun Anda bisa kaya raya, jadi Warren Buffett dan Bill Gates segala, aku tidak iri dengan hidupmu, sorry ya. Tak ada yang menarik dalam hidupmu. Uangmu tidak membuatmu bisa lebih sahasta, lebih menikmati hidup daripada hidupku. Cuma bisa beli apa yang saya nggak bisa. Tapi saya bisa beli apa yang menikmati, apa yang saya bisa nikmati, apa yang bisa menyenangkan saya. Nggak perlu uang Anda untuk beli apa yang saya bisa. Tuhan memberikan kepada saya. See, I'm not less, saya tidak lebih sedikit dari hidupmu, dan saya tidak iri dengan hidupmu. Orang benar itu hidupnya seperti tunas. Dia berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Oh Bapak Ibu Saudara, it's beautiful. Jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Saya cuma maunya jadi orang Kristen yang mingguan, datang ke gereja, dengar khotbah, itu pun datangnya kalau bisa ditempatkan pas khotbah. Lewati pujian semuanya. Ritual saja. Kalau saya jadi Anda mending gak datang. Karena Alkitab berkata suam-suam kuku dimuntahkan kok. Mendingan gak usah diminum daripada jadi muntah. Gak usah. Suam-suam kuku. Orang Kristen yang suam-suam kuku, dia sudah kena kutuk. Bahkan belum terjadi kutuk, dia sudah terkutuk. Suam-suam kuku itulah kutuknya. Dia gak akan dapat benih untuk hari esok. Saya mau beritahu, kalau Tuhan bilang berbuahlah, itu bukan karena Tuhan butuh buahmu. Karena Tuhan mau memberimu bijinya. Saya ulang lagi, Anda harusnya nangkep. Kalau Tuhan berkata berbuah lebatlah, bukan karena Tuhan itu butuh buahmu. Tapi karena Tuhan mau mencari celah untuk bisa memberimu bijinya. Amin? Itu dia. Wow. God is good, huh? Amin. Yohanes 15 ayat 1-2, bunyinya begini. Ini kelebihan seorang petani lagi. Yohanes 15 ayat 1-2 bunyinya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan di situ, he prunes. Prunes. Dibersihkan itu caranya itu, ada ranting-ranting yang gak perlu itu kalau tanaman ada nyawa sih ada. Kalau tanaman itu punya jiwa, dia akan berkata, aduh sakit. Gak percaya? Kita aja shave aja. Itu padahal cuma rambut. Sakit berdarah. Saya bolak-balik sampai hari ini udah berapa puluh tahun saya shave juga. Saya cukur juga, belum bisa pengalaman. Coba, bayangin kalau itu dipotong itu rasanya gimana kalau dia punya jiwa. He prunes. Ayat 2. 2. Oke. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya.
supaya ia lebih banyak berbuah. Hagai 1:5-7 munculkan di situ. Hagai 1:5-7 bunyinya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, Tuhan suruh kita evaluasi. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum, tapi nggak sampai puas. Terus, udah? Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Terus, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Oke, perhatikan sebentar. Seorang petani punya satu hikmat. Saya tidak tahu mulai kapan mereka diajarkan sejak Adam dan Hawa. Bahwa carang atau ranting yang tidak perlu atau yang mengganggu itu harus dipotong. Bahwa mereka dari waktu per waktu tanaman perlu mandi. Mandi mereka bukan hanya dengan air karena itu minumannya, tapi mandi mereka dengan pisau. Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lihat di dalam area-area hidupmu di mana sedikit buahnya atau tidak ada buahnya sama sekali. Di area itu mungkin Anda perlu dibersihkan oleh Roh Kudus. Itu yang disebut perhatikan keadaanmu, kata Hagai. Di area-area where there are little fruits or no fruit at all, maybe that is the area you need the most. You need pruning the most. Di area itulah Anda perlu dibersihkan. Seorang petani itu prunes. Dia membersihkan, memotong supaya tanamannya bisa berbuah lebih lebat. Saya berikan Anda 4 macam ranting atau carang yang disebut oleh firman Tuhan. Yang ini perlu spesial perlu secara khusus diurus. Yang satu Anda catat di catatan Anda, ranting mati dalam hidup kita harus pergi. Apakah itu ranting mati atau the dead branch atau the dead branches? Adalah segala sesuatu atau area hidupmu dan hidupku yang jelas-jelas out of God's will atau di luar kehendak Allah. Itu harus pergi. Petani harus tega dengan cabang-cabang itu. Segala sesuatu yang jelas-jelas contrary atau jelas-jelas melawan dan bertentangan dengan firman Tuhan, that must go. Yang pacaran juga sama, Anda pacaran dengan orang non-Kristen, dan jelas sendiri jangan tanya Tuhan, jangan tanya Alkitab, tanya pemerintah menganjurkan pacaran satu agama. Pemerintah aja lebih rohani dari Anda, gimana sih? That must go. Anda harus bisa berkata goodbye. Sekalipun si cowok itu seperti Li Xing Su Jingming Ling Fung Xiao. Yang ini susu ayah yang tahu Ling Fung Xiao. Go! What is not God's will is not good for me. Go! Cara berbisnis Anda yang menentang firman Tuhan karena ada neraca yang serong, ada timbangan yang tak imbang, Anda tidak jujur, Anda melarikan uang orang, Anda tidak membayar hutang Anda, padahal Anda punya uang untuk pergi jalan-jalan. That must go. Anda harus tutup lubang itu bukan dengan menutupi kesalahan, dengan memperbaikinya. Segala carang yang bukan kehendak Tuhan, setiap area maksudnya yang bukan kehendak Tuhan, itu yang harus pertama-tama bye-bye dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi orang di sini yang suka menyembah berhala, saya katakan apapun selain Tuhan Allah yang hidup itu adalah berhala. Tapi ada orang yang in the act of worshiping idols atau di dalam tindakan nyata menyembah berhala. Bukan seperti banyak orang seperti kita yang diam-diam menyembah berhala. Ini terang-terangan, diam-diam aja jelek, apalagi terang-terangan. Itu menular loh saudara. Orang yang hidup LGBT banyak yang diam-diam. Tapi di Amerika, bahkan di Taiwan, terang-terangan. How? Kalau terang-terangan gitu otomatis akan lebih banyak lagi orang tertular. Tahukah tindakan Anda menyembah berhala itu berdosa bukan hanya di mata Allah, tapi kalau Anda menularkan kepada orang, tahukah Anda dosa Anda double dan triple, quadruple, dan penapple? Saya pernah masuk ke satu ruang, ini sensitif sekali, mungkin Anda tahu. Satu keluarga baru meninggal oleh beberapa keluarganya, bukan hanya satu, karena kecelakaan.
Saya masuk ruangnya, saya sebagai pendeta, Anda harus tahu, mulut saya ini disumpah. Mulut saya ini nggak bisa dibeli. Ini loh, 2 bibir ini. Ini sudah diskakmat sama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Anda ngundang saya ke rumah Anda, lebih baik kalau Anda tidak siap, jangan deh. Saya masuk ke ruang itu, semua orang kasihan, saya juga iba. Bagaimana orang ditinggal keluarganya, beberapa sekalian, gak cuma satu. Tapi saya lihat altar penyembahan. Tidak kasar, dengan lembut, tapi saya tidak kompromi pesan. Saya bilang, that must go. Pada saat perkabungan, saya bilang itu tidak bisa. Tuhan pedih hatinya, lihat itu. Saya tidak berkata bahwa apa yang terjadi itu hukuman bagi keluarga ini. Enggak, Tuhan tidak pernah hukum lah. Ngapain? Kalau Tuhan mau bicara, Tuhan bisa bicara. Minimal lewat pendeta, lewat pengkhotbah. Kalau enggak, Tuhan bicara lewat suara hati Anda. Kalau suara hatinya sudah tebal, sudah kapalan, Tuhan bisa bicara lewat firman, bisa bicara lewat keadaan. Tapi Tuhan tidak akan memberimu kecelakaan. Saya tidak berkata ini semua karena Tuhan. No. Tapi itu harus pergi. Itu di luar kehendak Allah. Kalau di rumahmu ada itu, enggak bisa Anda mengundang hadirat Tuhan. Enggak bisa, bro. Anda seperti mencetuskan rumah ini milik setan. Don't. Saya ngerti apa artinya. Keluarga saya pun dari keluarga yang sangat totok menyembah. Saya pertama kali ngomong sama om tante saya masih ingat, takut sekali karena saya belum seperti hari ini, pendeta yang diakui. Saya masih anak sekolah Alkitab, sekolah teologi. Bagi mereka saya tetap adalah, saya bahkan panggilan mereka pun manggil saya dengan panggilan saya kecil. Jangan ditiru ya. Saya dipanggil Titi. Oke, jangan nanti keluar sini bilang Titi. Saya ngomong sama om tante saya, ini nggak boleh ada papan ini. Saya dalam resiko bisa dimarahi seluruh keluarga. Tapi saya bilang, om tante, selama ada ini, Tuhan nggak bisa berkati rumah tanggamu. Nggak percaya? Coba ya. Anda yang punya ex, Anda sudah menikah. Taruh foto ex Anda di sebelah, di kamar tidur Anda berdua. Saya jamin tukaran tiap hari. Bertengkar melulu. Tapi kalau nanti ditegur sama suami Anda bilang aja, tapi kan setiap kali aku lihat ini, aku mikir kamu kok. Setiap kali aku begini kan, aku mikir Yesus. Apalagi itu fotonya dicium-cium. Kamu cium siapa? Kamu cium kamu. Aku di sini, nggak usah cium itu. Barang siapa menyembah, aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung tertentu. Kamu nggak usah nyembah itu. Itu altar bukan altarku. Itu foto ex-mu ditaruh di ranjang pengantin kita. That must go. Dan bagi keluarga yang sudah berabad-abad dari Adam dan Hawa, menyembah leluhurnya seperti keluarga kami, untuk memutuskan itu baru pertobatan. Itu baru pertobatan. Bukan memberi perpuluhan. Itu lebih gampang bagi beberapa keluarga, karena uang doang, apalagi kalau mereka punya banyak. Melepaskan foto leluhurnya, untuk penyembahan maksudnya. Masukkan kembali foto, kembali ke album seharusnya menjadi kenangan indah, bukan dipajang untuk disembah. Itu baru the real game. Ranting mati harus dipotong. Biar orang mati mengubur orang mati. Kamu ikut aku, layani Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa lagi? Carang apa lagi? Ranting apa? Kedua, ranting benalu. Dalam hidup kita, ranting benalu biasanya keluar dari sifat lama. Kalau seperti di ranting sungguhan di dalam tanam-tanaman, ranting benalu adalah ranting yang biasanya keluar dari carang-carang yang lama. Mereka punya sifat rebellious atau memberontak. Ranting itu punya sifat memberontak, tapi dia juga mencuri nutrisi dari seluruh tanaman. Sehingga kehadiran ranting itu di tanaman itu membuat carang-carang yang lain tidak bisa menghasilkan buah yang gemuk. Kemanisannya pun menurun, stroberi atau apa katakan, itu tidak lagi manis, malah agak asam. Bukan hanya size-nya yang terpengaruh, tapi juga jumlahnya tidak seberapa banyak, tidak segitu. Jadi, kalau kita ketemu carang seperti ini dalam hidup kita harus pangkas. Kalau tidak, di satu area kita salah sama Tuhan, atau bukan salah, di satu area kita nggak mau dibentuk, kalau itu nggak segera ditanggulangi, maka dia akan menyedot nutrisi
dari segala hal yang lain. Stres itu akan masuk ke pernikahanmu, padahal itu bukan urusan pernikahan. Itu mungkin cuma pergaulan. Atau itu akan masuk dan mempengaruhi semuanya dan membuat buahmu di area lain dalam hidupmu tidak seberapa. Dan worst, dan lebih buruk dari itu, carang benalu suka sunlight. Ini dalam dunia tanam-tanaman. Cabang benalu suka sekali yang namanya perhatian. Dan sebenarnya ngomong-ngomong tentang gereja, di gereja ada juga jemaat yang kayak begini. Mereka tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah apalagi. Yang mereka lakukan hanyalah mereka mau datang, serap nutrisi. Dan mereka juga butuh pengakuan dari kanan kiri. Butuh perhatian, butuh sunlight, butuh spotlight. Mereka tidak pernah memberi diri, saya tidak bicara tentang uang. Mereka tidak pernah memberi diri untuk dibentuk, bertumbuh, belajar, kontribusi untuk berguna supaya visi Tuhan dibangun. Mereka nggak mau. Semua itu aku nggak mau urusan. Aku hanya mau datang dan mulai kritik dari A sampai B, A sampai Z, dari semua kebaktian, dari PAW-nya, dari khotbahnya, dari cara berpakaiannya, segalanya. Dia mau komentar segala sesuatu. Minta perhatian. Ujungnya kalau Anda tanya, apa yang Anda mau? Nggak mau. Ya aku cuma mau begini. With friends like that, who needs an enemy? With a member like that, who needs? Siapa yang kalau dengan anggota dalam gereja yang seperti itu, siapa butuh musuh? Gak perlu saudara, sudah punya di dalam rumah. Saya harap Anda bukan jemaat seperti itu. Di dalam setiap gereja besar atau kecil, selalu ada penalu. Jangan Anda sayangkan. Ini saya bukan ngomong dari hati gembala, tapi hati pengajar dulu. Hati gembala selalu, aduh sakit sekali. Gak ada gembala yang lihat dombanya mati sekalipun layak menerima hukuman itu. Dia berbahagia, gak ada. Setiap gembala melihat dombanya, apa yang terjadi dengan dombanya, pasti hatinya turut serta. Tapi dari seorang pengajar, stand of view, dari sebuah angle atau dari sebuah sudut berdiri seorang pengajar firman yang disiplin, dengar baik-baik. Jika ada jemaat benalu yang pindah gereja atau keluar dari gereja itu, jangan digandolin. Jangan berat hati, let them go. Gak percaya? Tanya Frozen. Let it go, let it go. Let them go. They are useless for you. Mereka tidak berguna. Justru kursi mereka dikasihkan orang yang lebih haus dan lapar, lebih muda, gak punya apa-apa, kasih. Orang itu akan bertumbuh menjadi champion, menjadi juara, menjadi orang besar. Setiap kursi ini nutrisi Bapak Ibu. Setiap kursi ini nutrisi. Pastikan kau layak duduk di sana. Pastikan, sebab kalau tidak, orang berikutnya sudah nantikan duduk di kursimu itu. Yang jauh lebih bertumbuh. Jangan salah mengerti, saya sekarang bicara sebagai pengajar dulu. Sebagai gembala, please don't go. We love you. We're gonna miss you. If you go, kalau Anda pergi, kami pasti akan kangen sekali. Jangan pergi, bertumbuhlah. Ayo, kami tolong, kami tuntun. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga yang saya sampaikan ini tidak membuat Anda tersinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung di sini, saya berhasil. Berubahlah. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan sekarang ranting yang benalu. Sekarang ranting apa lagi? Ranting musuh. Ranting musuh ini bukan anak Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang pura-pura jadi anak Tuhan. Rumor mengatakan, bahkan pendiri gereja setan dulu adalah seorang Kristen pemain keyboard di gereja. Ada orang-orang yang pernah menjadi seperti seolah-olah bagian gereja, tapi mereka bukan. Tahukah saudara, ini fakta lapangan. Setiap kita pasti punya kita punya masing-masing pasti punya takaran untuk diperlakukan begini. Tahukah berapa banyak orang di luar sana menunggu gereja Mawar Sharon hancur? Saya sadar di hidup saya berapa banyak orang di luar sana menunggu saya jatuh. Kita selalu punya ranting musuh. Dan kalau itu musuh beneran bukan ranting, itu tidak perlu dihiraukan. Banyak toh orang di luar situ. Tapi yang lebih membuat hati pedih adalah ketika mereka ulurkan tangan dan berkata shalom, padahal di hatinya ada belati. Sedangkan mulut mengatakan damai sejahtera. Bukankah itu artinya shalom? Tak usah jauh-jauh. Di dalam sebuah gereja aja, selalu akan ada ranting musuh. Kalau itu adalah Anda, dengar baik-baik, ini adalah pendirian gereja Mawar Sharon. We love you, we forgive you for your negative thoughts about us. Kami mengampunimu untuk setiap pikiran negatifmu, untuk setiap wishes, untuk setiap harapan untuk melihat kami jatuh.
Aku memberkati dan mengasihimu sampai engkau bertobat dan bertemu dengan juru selamatku. There will always be an enemy. And most of them will never be found out. Tidak akan pernah ketemu. Selain kebinasaan mereka sendiri suatu hari yang membuat kita tercengang. Lu anak Tuhan kok bisa begitu? Long time ago, pada waktu zaman pemuda tahun 2000. Saya masih ingat di baris kedua di sini. Ada seorang datang kemari. Di kebaktian jam 1 hari Minggu, di baris kedua. Membawa voodoo. Kok masih ada ya zaman begini, orang yang begitu? Belajar di Bali, belajar di Solo, Surakarta. Ternyata di dalam backpacknya itu tersimpan boneka yang mirip saya. Saya tersanjung sekali. Ada orang yang membuatkan boneka untuk saya. Dia pergi ke WC berkali-kali tusuk saya. Tusuk. Gak ada efeknya kecuali saya jadi lapar. Pergi ditraktir seseorang. Itu terjadi beneran. Pengkhotbah saat itu ada seorang orang barat yang berkhotbah di atas. Tapi suasana jadi gak keruan. Memang ada pengaruhnya kalau orang memang punya ilmu. Tapi dibutuhkan untuk kepekaan untuk kita tahu kita sedang menghadapi apa. Itulah mulailah masuklah setelah selesai khotbah. Muncullah Tuhan memberi saya karunia untuk bisa membeda-bedakan roh. Saya naik ke atas. Kasihan sekali pemain keyboardnya disalah-salahkan oleh pembicara itu. Saya juga nggak salahkan dia. Pembicara itu mungkin lebih konservatif. Nggak ngerti dunia alam roh. Dia tahu tentang pengajaran, tentang kebenaran. Tapi di dalam alam roh dia masih miskin pengalaman. Setelah dia turun, saya naik ke atas. Saya masih ingat tahun 2000-2001. Saya tepuk-tepuk pundaknya si keyboardis. Saya bilang, it's not your fault, bukan salahnya. Saya beritahu di sini ada orang yang mau mengacaukan ibadah. Semua orang kaget. Kok saya tahu? Ayo kita semua gandeng tangan. Satu-satunya cara untuk tahu adalah kalau kita gandeng tangan, kalau ada orang yang tangannya kotor, kan dibersihkan oleh Tuhan. Waktu saya gandeng tangan, orang mama berbahasa lidah, itu orang terpental dari row kedua itu, terpental maju ke depan. Persis di kursimu itu, enggak usah takut. Udah dikuduskan. Besok dia pindah ke atas balkon. Minggu depan. Itu terpental ke depan, boom! Orang kalau orang batu ke belakang, dia terpental ke depan, sampai orang di depannya itu terkejut, sampai terdorong, maju ke depan dengan violently, dengan keras, boom! Lalu saya bilang, what's going on? Beberapa orang kelepasan sekalian. Setan sambut setan. Orang-orang kelepasan semuanya. Jarahan terjadi. Siapa suruh dia datang menantang? Kalau dia nggak datang menantang yang tadi, dan lainnya ada setan-setan yang lain nggak akan ketahuan. Saya tangkap dia, taruh dia di bawah. Saya berhadapan dengan dia dengan beberapa gembala-gembala pemuda. Saya bilang sama dia, kamu akan mati kamu. Di gereja ini seperti Ananias Safari. Sudah malam bro? Saya bilang seperti Ananias Safira, kamu akan mati hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari gereja ini, kamu akan meninggal dunia. Muntah dia. Saya beritahu sama dia, kamu akan mati kalau kamu tidak bertobat. Hari itu dia ketakutan, dia memberi diri dibaptis. Vudunya dikasih ke kami hancur. Tidak pernah saya ngancam orang akan mati. Kalau tidak kasus itu. Mati kamu kalau tidak dibaptis hari ini. Andai kata bisa kepada setiap orang kita berkata demikian. Mati loh kalau kamu tidak baptis. Enak kan? Sekali itu perkecualian. Karena dia sudah menantang terbuka. Tuhan menantang dia kembali. Bapak ibu saudara, you have to know. Ada ranting musuh selalu dalam setiap ibadah. Setiap ibadah setan tidak menabur lalang. Kalau itu Anda, mungkin Anda bukan voodoo. Tapi hatimu busuk. Saya tahu apa yang dipikirkan Anda. Pengkhotbah itu gini. Gak suka aku. Sukalah firman, jangan pengkhotbahnya. Kalau itu Anda, please repent while you still have time. Semua niat hati burukmu tak akan pengaruh ke kami selama kami tidak buka celah. Tapi akan pengaruh ke dirimu, akan membuat hatimu basi. Kembali pada Tuhan. Ada ranting musuh. Ranting yang terakhir ini kabar baik. Adalah ranting yang baik. Yohanes 15 ayat 8 bunyinya. Munculkan di depan. Anda diberkati Tuhan, amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pertanyaannya, saya nggak tanya apakah Anda berbuah. Berbuah siswa pasti. Saya tanya apakah Anda berbuah maksimal. Nah pertanyaannya bukan lagi apakah Anda berbuah, itu sudah kuno. Zaman sekarang teknologi juga sama handphone, bukan lagi apakah bisa kita sambungkan. Apakah kita bisa bicara lewat telepon, itu dari zamannya pembuat telepon siapa, Graham ya? Itu udah. Hah? Graham Bell, jingle bell. Udah kuno dari dulu. Sekarang telepon bisa melakukan jauh lebih canggih dari itu. Telepon macam-macam. Suatu hari saya nggak mau kalah ketika satu orang berkata, telepon saya ini sudah set up semua rumah, saya cuma tinggal tek nyala AC, tek nyala ini, tek buka ini. Saya bilang saya tidak kalah. Anda tahu kan saya ini, semua orang yang kenal saya tahu saya ini gaptek.
Saya ini terpaksa tahu teknologi, karena dipaksa zaman, dipaksa orang. Saya bilang, oh saya juga nggak kalah. Saya bilang, cuma tekan satu tombol aja. Semua bisa buka, pintu mana, bersihkan bisa. Dia bilang, oh iya hebat teleponmu. Saya bilang, iya saya telepon. Mbak, no longer a big deal sekarang kalau telepon Anda bisa bicara. Telepon sekarang bisa nyalakan AC. Bukan yang itu, yang beneran. Jangan lagi kita menyombongkan diri kalau kita berbuah. Pertanyaannya, Tuhan merencanakan Anda berbuah segini, Anda berbuah segitu, Anda sudah gagal. Pertanyaannya, apakah Anda banyak berbuah? Kata banyak di situ artinya maksimal atau maksimum capacity. Saya tidak bisa menyombongkan diri atas sukses saya terhadap orang lain. Saya akan diukur oleh Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus, bukan dengan Anda. Wah dia bisa begini, bisa KKR segalanya. Itu urusan Tuhan, itu urusan saya. Anda urusi hidupmu. Saya juga gak akan berkata saya lebih hebat. Kalau saya disuruh Tuhan berbuah segini, saya hanya lakukan segitu. Tuhan akan tuntut itu. Tuhan akan tuntut, lihat kamu lebih baik. Orang lain yang gak pernah sama sekali menangkan jiwa atau apa. Saya gak akan dihakimi dengan cara gitu, gak akan diadili begitu. Tuhan akan adili saya berdasarkan, aku seharusnya punya kapasitas, kamu punya kapasitas segini yang telah kuberi. Sudahkah kau gunakan semuanya? Anda harus bercermin dengan Tuhan Yesus setiap hari. Apakah saya, do I bear much fruit? Apakah saya berbuah lebat? Yang terakhir, kekuatan dan hikmat seorang petani adalah, pada akhirnya, 1 Korintus pasal 3 ayat 6, ketika kita menuai, kita tidak boleh sombong hati. Kita tahu semua itu berkat. Aku menanam, Apolos menyiram, ini adalah petani tulen dalam sifat Rasul Paulus. Aku nanam, memang betul. Apolos nyiram. Mereka tidak lalu bertepuk tangan bagi diri mereka sendiri, good job. Enggak. Tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Petani itu tahu, sekalipun dia menanam dan menyiram, benihnya tepat, jumlahnya juga sesuai. Tapi pada akhirnya, ketika Tuhan memberi dia tuaian atau panen raya, dia tahu, every harvest is a miracle itself. Setiap panen, setiap tuaian adalah mujizat Tuhan. Itulah sebabnya banyak petani zaman dulu suka menyembah Baal. Mereka kira Baal yang memberi prosperity. Itulah sebabnya petani zaman ini juga sama. Pada akhir panen, seorang petani yang melihat, makanya saya beritahu ya, kalau Anda seorang dokter yang jujur, Anda tidak akan bisa tidak selain mengakui ada Tuhan yang menciptakan tubuh manusia. Dokter yang menjadi ateis adalah dokter yang menyangkali sebuah kebenaran di hatinya. Saya ngerti, mujizat harus diuji. Dokter tidak mudah untuk melihat sesuatu dan berkata itu mujizat. Saya bersyukur ada dokter-dokter di FKA yang meneguhkan kesaksian-kesaksian tersebut. Saya mengerti. Tapi kalau Anda jujur, saya nggak bisa bayangkan kalau jadi seorang dokter, melihat bagaimana ada pasien yang harusnya nggak ada harapan, meskipun tidak didoakan, tiba-tiba dikasih Tuhan Allah Maha Kuasa, sekalipun tidak mengakui langsung, aku Yesus yang melakukan itu, mungkin agama lain. Tapi Yesus itu baik, dia menyembuhkan semua orang. Tapi tentunya maksimal adalah bagi kita yang meminta dan percaya. Ketika terjadi, mereka tidak bisa tidak berkata, wow, ini mujizat Tuhan. Sama dengan petani. Karena mereka ikuti proses tanam, menanam, cocok tanam dan iklim semuanya. Kalau dia lihat sekalipun dia tabur dengan profesional dan dia siram dengan baik dan dia jaga, dia tahu setiap panen itu bukan karena dia yang mengusahakannya. Karena dia melihat prosesnya. Mungkin ada waktu di mana petani itu sedih berkata, kenapa kemarau berkepanjangan, tiba-tiba hujan cuma 1 jam. Irigasi terjadi. Petani itu punya pengalaman, setiap petani melihat ke langit dan berkata, ketika panen aku harus bersyukur kepada seorang ilahi. Dan kalau mereka belum kenal Yesus, biasanya mereka lakukan ritual-ritual, tumpengan, apa segalanya. Sayang kan, akhirnya ujungnya kirim ke akun yang salah. Mengirim makanan ke tetangga, bukan kepada dia yang selama ini setia. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya petani paling tahu, setiap kali panen, dia tahu itu Tuhan. Banyak orang tidak mengerti ini. Kalau orang Kristen tidak punya sifat petani, setelah dia sukses jadi pengusaha, dia berkata, tanganku lah yang membuat aku kaya. Belajar dari petani. Kalau Anda pengusaha yang jujur, lihat sepak terjangmu, Anda akan tahu Tuhan yang memberimu itu. Sekalipun bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen. Orang tidak Kristen aja, saya pernah bicara dengan seorang pengusaha. Dia bilang, saya tahu semua itu. Karena itu saya kembalikan ke amal. Saya bilang sama dia, saya senang hatimu. Anda orang-orang Kristen pengusahanya bisa punya hati seperti Anda minimal aja. Mereka tahu. Mereka tahu bahwa semua akhirnya itu karena Tuhan. Mereka mengalami sendiri perjalanan. Kenapa pengusaha Kristen seringkali setelah sukses,
jadi sombong, jadi angkuh, jadi foya, tidak karuan, jadi orang yang tidak peduli dengan orang lain dan sesama. Belajar dari petani. Petani itu pada akhirnya memberi kredit kepada Tuhan. Pada akhirnya dia berkata, "It's you Lord who has blessed me." Engkaulah yang telah memberkati aku. Miliki sifat itu, alias rendah hati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Oh haleluya. Kasih Tuhan. Kenapa kamu sekarang bergeser kursi? Nah, just kidding, enggak kok ya. Haleluya. Katakan kanan kirinya. So, you know already now what you want to why. Oh, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nyanyi satu lagu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas, berkasnya. Sekali lagi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas, berkasnya. Sama-sama tangannya seperti ini. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkah. Lagi. Yang menabur, tepuk tangan di atas kepala. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, masih menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkah. Semua tangannya seperti ini. Yang menabur-nabur dalam situ. Yang menabur mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Anda akan pulang hari ini membawa berkasnya, membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Haleluya. Angkat tanganmu untuk gandum terakhir dari Tuhan Yesus. Pulanglah membawa berkas-berkasnya. Menaburlah dengan sukacita dalam keadilan. Terima kasih untuk jemaat yang sangat mudah diajar, yang hatinya seperti murid benar. Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat dan domba-dombamu yang kau sayang ini. Hari ini mereka mendapatkan makanan yang keras, bahkan makanan peringatan. Tapi hati mereka mau bertumbuh. Aku tahu firman-Mu kau urapi, sehingga mudah diterima di hati orang. Tuhan, terima kasih. Pulanglah Bapak Ibu Saudara membawa berkasnya. Pulanglah membawa penyertaan Allah, kasih dari Allah Bapa, setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan Roh Kudus,
dalam segala apapun yang kau kerjakan, mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, amin.